saraf dan tubuh yang bekerja sama. Nah, teman-teman tahu nggak sih bagaimana sistem saraf berperan dalam kecerdasan kinestetik melalui permainan bola voli? Yuk kita cari tahu. Dari permainan bola voli tadi, kita bisa membahas banyak hal. Di sini, saya akan menjelaskan kecerdasan kinestetik yang pastinya berkaitan dengan olahraga. Menurut Stanford yang ilmiah tahun 2020, kecerdasan merupakan potensi individu dalam memproses informasi dari lingkungan guna mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan atau menciptakan produk yang bermanfaat. Kecerdasan kinestetik kan salah satu komponen dari kecerdasan majemuk yang berasal dari teori multiple intelligence yang dikembangkan oleh Ronald Gardner. Menurut Artesta tahun 2019, kecerdasan kinestetik menggambarkan kemampuan dalam menggunakan seluruh anggota tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan sehingga dapat menciptakan atau merubah sesuatu. Kecerdasan ini mencakup kemampuan fisik seperti koordinasi, keseimbangan, ketangkasan, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan ketepatan persepsi. Dari sudut pandang ilmu olahraga, olahraga merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Dari segi pesertanya, olahraga dibedakan menjadi olahraga perseorangan yang terdiri atas 1-4 orang, dan olahraga kelompok yang terdiri dari 6-22 orang, dan olahraga massal yang terdiri dari lebih dari 22 orang. Nah, salah satunya adalah permainan bola voli. Permainan bola voli merupakan olahraga bergu yang terdiri dari 6 orang di setiap timnya. Setiap tim dipisahkan oleh net untuk mencegah kontak fisik antar pemain yang sedang bertanding. Permainan ini memiliki pola serangan dan pertahanan yang efektif karena para pemain memiliki spesialisasi di posisinya masing-masing seperti striker, passer, dan libero. Nah, para pemain ini juga dituntut untuk menguasai teknik-teknik dasar seperti servis, passing, slicing, dan lock-up. Neuroscience atau yang biasa disebut dengan neurobiologi merupakan bidang ilmiah yang mempelajari sistem saraf terkait struktur, fungsi, perkembangan, dan interaksi kompleks antara sel-sel yang terdapat dalam tubuh manusia dan hewan. Sistem saraf muncul dari kumpulan neuron yang saling terikat satu sama lain. Neuron merupakan sel yang dikhususkan untuk berkomunikasi. Mereka dapat berkomunikasi dengan neuron dan jenis sel lainnya melalui persimpangan khusus yang disebut dengan sinapsis, di mana sinyal listrik atau elektrokimia dapat ditransmisikan dari satu sel ke sel lainnya. Banyak neuron yang dapat mengeluarkan filamen tipis panjang dari akson yang dapat meluas ke bagian tubuh yang jauh dan mampu membawa sinyal listrik dengan cepat, mempengaruhi aktivitas neuron, otot, atau kelenjar lain pada titik penghentiannya. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana kami memiliki fokus pada tinjauan literatur untuk menganalisis hubungan antara sistem saraf dan kecerdasan kinestetik dalam permainan bola voli. Penelitian ini dilakukan selama 5 minggu, tercatat dari tanggal 13 November hingga 16 Desember 2024. Dengan menggunakan metode ini, kami bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dasar-dasar neurologis dalam konteks permainan bola voli untuk kinerja atletik. Ada 6 tahapan-tahapan yang kami lakukan pada penelitian. Yang pertama ada penentuan topik. Di sini kami menentukan area atau isu yang paling relevan dan menarik yang ingin kami teliti. Yang kedua ada penelusuran jurnal rujukan. Di sini kami mencari jurnal-jurnal yang paling relevan dengan kata kunci seperti kecerdasan kinestetik, sistem saraf, dan bola voli. Yang ketiga ada seleksi jurnal rujukan. Di sini kami memilih jurnal-jurnal yang paling relevan dengan topik dan yang memiliki kualitas yang terbaik. Yang keempat ada deskripsi atau abstraksi jurnal rujukan. Di sini kami membuat deskripsi atau abstraksi jurnal rujukan yang dapat menjelaskan antara hubungan dengan sistem saraf dan kecerdasan kinestetik. Yang kelima ada pengolahan data. Di sini setelah seluruh data diringkas secara sistematis, kami melakukan pengolahan data untuk menentukan pola atau tema yang akan muncul. Yang terakhir atau yang keenam ada interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan. Pada bagian ini, kami melakukan analisis secara sistematis dan
berdasarkan hasil dari analisis data yang telah kami peroleh. Permainan bola voli adalah olahraga yang melibatkan banyak penggunaan tangan dalam aktivitasnya, seperti servis, spike, verifikasi, dan juga blocking. Nah, hal ini mengakibatkan proses pergerakan dalam permainan bola voli itu tidak luput dari yang namanya teknik dasar permainan bola voli itu sendiri. Nah, teknik dasar permainan bola voli itu sendiri dibagi menjadi 4 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama itu ada passing, merupakan sebuah tindakan pergerakan bola pada rekan satu tim dalam upaya untuk sebagai langkah awal serangan. Lalu yang kedua ada servis, yaitu sebuah kegiatan memukul bola dari garis belakang lapangan dalam upaya untuk melemparkan bola ke area lawan. Lalu yang ketiga ada smash atau yang biasa disebut dengan spike, yaitu sebuah tindakan melompat dan memukul bola dengan kekuatan maksimum dan dengan miringan sudut yang minimal ke arah lawan. Dan yang terakhir itu blocking atau yang keempat itu adalah sebuah teknik dalam mencegah dan menahan serangan dari tim lawan. Dalam konteks permainan bola voli, konsep dasar tadi mencakup kepada konsep ini dasar kinestik seperti koordinasi, kebijakan, dan keterampilan fisik. Gerakan pada permainan bola voli ini melibatkan gerakan perhatian seperti penerimaan sensor dari lingkungan, interpretasian informasi sensor dari oriental, dan tempat ini menunjukkan bagaimana secara dalam yang dapat yang dibutuhkan hasil yang bagus dan juga kualitas. Manfaatnya fasilitas mendukung ada juga sistem sepakat yang dapat pada permainan bola voli. Tips adalah sebuah kemampuan untuk menggunakan tubuh secara efektif dalam mengekspresikan ide dan perasaan, serta dalam melakukan gerakan fisik yang kompleks. Nah, kecerdasan kinestik ini mencakup keterampilan seperti koordinasi, kelenturan, kecepatan, dan kekuatan yang tentunya menjadi peran yang penting dalam berolahraga, termasuk olahraga bola voli. Saraf, mana sistem saraf berfungsi mengintegrasikan informasi sensorik dan memproses perintah motorik yang diperlukan untuk melakukan gerakan. Bagian-bagian otak seperti korteks motorik, basal ganglia, dan cerebellum berkolaborasi untuk merencanakan, memulai, dan menyesuaikan gerakan berdasarkan umpan balik sensori. Koordinasi antara sistem dapat ini menjadi proses yang memungkinkan pemain untuk bereaksi dengan cepat dan melakukan teknik secara tepat dalam permainan bola voli. Organ vital yang memiliki fungsi sebagai pusat kontrol berbagai sistem tubuh. Terdiri dari 4 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebellum, otak kecil cerebellum, batang otak, dan sistem limbik. Cerebellum yang menyumbang 2/3 dari total massa otak, bertanggung jawab atas koordinasi kerja otot dan berbagai fungsi kognitif. Cerebellum dibagi menjadi 4 lobus, yaitu lobus frontalis yang mengontrol motorik dan fungsi eksekutif, lobus parietalis berfungsi atas sensori, lobus temporalis terlibat dalam pendengaran, ingatan, dan pemahaman bahasa, serta lobus occipital yang mengatur persepsi visual. Basal ganglia memiliki peran yang sangat penting dalam pengaturan gerakan dan pembelajaran motorik yang berkaitan secara langsung dengan kecerdasan kinestetik. Berikut merupakan peran basal ganglia dalam konteks kecerdasan kinestetik. Yang pertama, sebagai pengendalian gerakan. Basal ganglia berperan sebagai filter untuk memberikan perintah gerakan dan memastikan bahwa hanya gerakan yang diperlukan dan diinginkan saja yang akan dilakukan oleh tubuh, sementara gerakan yang tidak diperlukan atau berisiko berbahaya akan dihentikan. Yang kedua, sebagai koordinasi dan optimalisasi gerakan. Nah, basal ganglia berinteraksi dengan bagian otak lainnya seperti korteks cerebral dan talamus untuk mengkoordinasikan dan mengoptimalkan gerakan tubuh. Hal ini untuk memastikan bahwa gerakan tubuh yang dilakukan sudah efisien, efektif, dan aman.
Yang ketiga, sebagai pembelajaran motorik. Basal Ganglia juga berperan dalam proses pembelajaran motorik yang melibatkan pembentukan dan penguatan pola gerakan baru. Hal ini berkaitan dengan para atlet yang perlu mengembangkan keterampilan fisik dan teknik dasar dalam olahraga. Contohnya seperti dalam permainan bola voli. Yang terakhir, sebagai integrasi informasi sensorik, basal ganglia juga berperan dalam membantu mengintegrasikan informasi sensorik dan memproses perintah motorik yang dilakukan untuk membuat gerakan yang presisi. Hal ini membantu para atlet untuk bisa menciptakan reaksi yang cepat dan dapat mengeksekusi teknik secara tepat dalam sebuah permainan. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk beradaptasi dan berubah. Saat berolahraga, terjadi peningkatan aliran darah dan pelepasan protein seperti Brain Derived Neurotrophic Factor atau BDNF yang mendukung pembentukan koneksi sel-sel baru dan meningkatkan memori kerja sel darah. Dalam penelitian menunjukkan bahwa olahraga aerobik dapat meningkatkan fungsi kognitif, atensi, kontrol diri pada remaja. Selain itu juga, olahraga berperan dalam mencegah penurunan kognitif terkait usia dan penyakit neurodegeneratif. Selama latihan olahraga, sistem saraf membentuk jalur baru yang meningkatkan konektivitas antar sel saraf dalam suatu proses yang disebut neuroplastisitas. Hal ini memungkinkan tubuh untuk belajar keahlian baru dan meningkatkan kinerja dalam aktivitas fisik untuk melakukan kegiatan secara rutin. Selain itu, pengelolaan stres sangat penting untuk kesehatan sistem saraf. Stres kronis dapat memicu munculnya hormon kortisol yang dapat merusak sel saraf dan menurunkan neuroplastisitas. Oleh karenanya, pengelolaan stres dan aktivitas fisik dapat membantu menjaga kesehatan sistem saraf. Dengan demikian, kecerdasan kinestetik dan sistem saraf pada permainan bola voli memiliki keterkaitan yang erat, di mana ketiganya memiliki hubungan untuk menghasilkan performa gerakan yang optimal. Sistem saraf berperan untuk mengintegrasikan informasi sensorik, memproses perintah motorik pada otak, dan mengkoordinasikan gerakan tubuh. Kecerdasan kinestetik sendiri memungkinkan untuk memahami posisi tubuh, mengatur keseimbangan, dan mengatur gerakan secara tepat. Proses ini melibatkan berbagai bagian otak, seperti korteks motorik, basal ganglia, dan juga cerebellum. Kolaborasi ini tercermin dalam kemampuan pemain untuk bereaksi secara cepat terhadap bola, mengeksekusi teknik secara tepat, dan dapat beradaptasi dalam dinamika permainan. Cukup sekian. Terima kasih. Explore!